kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Aldo? Ada Bu. Hadir. Dedi? Ada Bu. Hadir. Diana? Hadir Bu. Hadir. Dina? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke anak-anak, jadi kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dini. Apa yang Ibu tampilkan di depan sini? Ada yang ingin nikah muda? Belum siap. Jadi kali ini Ibu akan menyampaikan tentang berbagai macam dampak dari pernikahan dini. Nah, diharapkan kalian semua dapat menunda pernikahan karena pernikahan dini itu banyak sekali dampaknya. Kemudian, mengapa Ibu perlu menyampaikan materi ini pada kelas 12? Karena siswa seperti yang Ibu sampaikan tadi harus dapat terhindar dari pernikahan dini. Oke? Jadi di sini akan layanan ini akan dilakukan dalam waktu 1 jam. Apakah kalian sudah siap? Semangat? Oke, Ibu mau lihat semangatnya. Semangat pagi. Oke, sekali lagi semangat pagi. Sebelumnya Ibu mau cek konsentrasi kalian. Ikuti apa yang Ibu ucapkan, bukan apa yang Ibu lakukan. Paham? Ikuti apa yang Ibu ucapkan, bukan yang Ibu lakukan. Silakan pegang hidung. Silakan pegang hidung. Pegang hidung. Silakan pegang telinga. Silakan pegang mulut. Terima kasih semuanya sudah. Jadi kita mulai saja. Semuanya sudah siap untuk memulai kegiatan hari ini? Siap. Oke. Jadi di sini pernikahan dini itu adalah kawin muda atau pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia 19 tahun. Kalian usianya berapa? 18. Ada yang 17? Ada. Ada yang 16? Saya. Apakah ada yang sudah 19? Itu. Oh, 1 orang ada 19 tahun. Oke. Jadi itu pengertiannya dari pernikahan dini. Selanjutnya, apa faktor yang menyebabkan seseorang menikah dini atau di usia muda? Yang pertama, yaitu faktor dari orang tua. Mengapa faktornya dari orang tua? Karena orang tua kurang perhatian. Orang tua kurang memberikan perhatian. Orang tua yang menyuruh menikah. Karena waktu lulus kamu tidak bekerja, tidak kuliah, akhirnya orang tua menyuruh menikah. Kemudian faktor pendidikan, kurangnya pengetahuan. Maka dari itu, hari ini Ibu berikan pengetahuan kepada kalian semua supaya tahu dampaknya menikah muda. Selanjutnya faktor ekonomi. Nah, rendahnya ekonomi dapat menyebabkan seseorang menikah muda. Mengapa? Karena ada yang bisa menjelaskan? Karena keluarganya kurang mampu. Ya, keluarga kurang ekonomi untuk memberikan pendidikan terhadap anak. Jadi anaknya disuruh menikah. Kemudian faktor lingkungan, temannya sudah menikah. Waktu kamu lulus teman kamu menikah, atau pada saat ini teman kamu menikah.
kemudian kamu sudah menikah. Kemudian selanjutnya media massa. Media massa ini kita gunakan sehari-hari. Sosial media kita lihat setiap hari, kita gunakan. Nah, di sosial media ini banyak sekali hal-hal negatif yang kamu temui, yang kebanyakan kamu juga tidak bisa mengontrol. Dari apa yang kita lihat, melihat film porno, melihat konten-konten porno itu menjadi salah satu penyebab nikah muda. Selanjutnya yaitu hamil di luar nikah. Karena sudah hamil maka harus nikah. Ya, karena sudah hamil jadi mau tidak mau menikah walaupun usianya masih dini. Selanjutnya budaya lingkungan tempat tinggal. Nah, budaya ini seperti dijodohkan, bisa jadi dijodohkan. Nah, kemudian tetangga sudah menikah atau kamu sudah lulus, kamu tidak bekerja, tidak kuliah, maka kamu dianggap perawat tua karena kamu tidak menikah padahal usianya masih dini. Oke, selanjutnya apa dampaknya? Nah, inilah mengapa kita harus menghindari pernikahan dini, karena dampaknya itu sangat luar biasa, terutama bagi remaja menikah di usia masih sekolah, yang terutama sekolah gagal, putus sekolah. Kemudian apa lagi? Belum siap secara fisik untuk hamil dan melahirkan. Fisiknya belum siap untuk hamil, makanya itu lebih dekat terjadi kematian ibu dan janin. Ibunya bisa meninggal karena bahaya gangguan pada saat hamil. Kemudian si bayi juga banyak sekali kejadian menurut penelitian bayi lahir meninggal itu karena ibunya belum siap usia. Selanjutnya bagi anak-anak seperti tadi, pengetahuan si ibu dan ayahnya belum banyak, jadi tidak bisa memberikan cukupan gizi. Kemudian ekonomi belum memadai, ekonomi belum stabil, belum mampu menyiapkan ekonomi dalam kehidupan berkeluarga, jadi anak kurang gizi. Seperti pada gambar yang ibu perlihatkan, kurang gizi anaknya. Kemudian tidak bisa mendidik anak dengan baik. Kemudian bagi masyarakat, tingginya angka seperti gambar ini apa maksudnya? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kita menikah itu harus siap secara fisik dan mental, psikis atau mental. Jadi bukan hanya siap fisiknya, tapi mentalnya juga harus siap menghadapi berbagai permasalahan yang ada di rumah tangga. Permasalahan itu bisa datang dari pasangan, bisa datang dari mertua, bisa datang dari adik ipar, saudara ipar, kakak ipar, ya. Nah, itulah yang belum bisa kamu persiapkan. Nah, ini tadi yang ibu sampaikan. Kemudian selanjutnya silakan disimak video berikutnya. Deh. Dimana cinta akan berdalam.
lagi videonya? Sudah. Ada yang bisa mengambil pelajaran dari video yang kamu saksikan tadi? Ada? Ada. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Silakan, Sisi. Jangan mengambil keputusan secara sepihak. Maksudnya kayak secepat itu gitu mengambil keputusan, harus pikir ke depannya juga, jangan hanya karena cinta belaka. Oke, itu menurut Disi, bagus sekali menurut Disi, sudah sesuai. Ada yang bisa lebih melengkapi? Oke, jadi Ibu simpulkan kalau tidak ada. Jadi dari video tadi itu ada kisah seorang pelajar yang sudah menikah karena dia sudah hamil duluan dengan pasangannya yang sama-sama masih sekolah. Kemudian akhirnya mereka menikah dan ternyata mereka kesulitan dari segi ekonomi. Dia iri saat itu. Dia ketika pakai sepeda karena ekonomi susah, dia masih pakai sepeda. Dia lihat temannya masih bersenda gurau dengan memakai seragam sekolah. Dia ingin mengulang lagi ke masa itu. Dia sudah menyesali apa yang terjadi, apa yang sudah diperbuat. Jadi di situ tadi dia rasanya ingin mengulang kembali nikmatnya masa-masa sekolah yang saat itu tidak bisa dia ulang kembali. Akibatnya apa tadi sudah kamu lihat? Dia tidak bisa menggapai cita-cita, ekonominya kesulitan. Bahkan si laki-laki sebelumnya tidak mau bertanggung jawab dan lain sebagainya. Di saat kawan-kawan bisa meraih cita-citanya, dia belum bisa atau tidak bisa karena dia sudah menikah. Jadi di sini disampaikan pentingnya kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Ada yang bisa minta tolong membacakannya? Ya, salah satu. Aldo. Pentingnya kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. 1. Dapat menyelesaikan studinya dan meraih cita-cita setinggi mungkin. 2. Membantu menghindari resiko kesakitan dan kematian karena proses kehamilan dan melahirkan. 3. Adanya kesiapan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. 4. Lebih mudah melakukan penyesuaian diri dalam perkawinan. 5. Bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, mampu mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oke, terima kasih Aldo. Jadi pada intinya ketika kita sudah siap untuk berkeluarga, kita dapat terhindar dari segala macam bentuk masalah yang akan dihadapi pada saat di kehidupan berkeluarga. Nah, karena kita tidak menikah dini, kalian ketika bisa menghindari menikah dini, kalian dapat meraih cita-cita kalian setinggi mungkin. Kemudian dapat menghindari resiko dari kesakitan atau kematian ibu dan orang tua. Nah, sudah tadi dibaca Aldo. Selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita dapat terhindar dari pernikahan dini? Silakan salah satu membaca. Diana? Oh, Dinda. Ya, silakan Dinda. Cara-cara agar terhindar dari pernikahan dini. 1. Harus mengerti dan memiliki tujuan hidup. 2. Senantiasa patuh terhadap nasihat dan bimbingan orang tua. 3. Remaja harus mempunyai cita-cita yang tinggi. 4. Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. 5. Memilah dalam pergaulan. 6. Tidak menggunakan nafza. 7. Bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. 8. Mengisi waktu kosong dengan hal yang positif. Oke, terima kasih Dinda. Jadi, itulah cara-cara agar terhindar dari pernikahan dini. Oke anak-anak, kemarin kita sudah berkelompok. Jadi kelompok sebelumnya yang sudah Ibu pilih secara acak kemarin, silahkan duduk sesuai kelompoknya. Silahkan sekarang.
Selanjutnya, rumuskan dampak dari pernikahan dini menurut kelompok kalian. Selanjutnya, silakan sebutkan dan uraikan pentingnya persiapan diri untuk menikah atau berkeluarga. Bila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Nah, selamat mengerjakan. Di briefing dulu Bu yang lain, Bu. Atau kamu punya lain? Kalau misalnya waktunya sudah habis. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Silakan Anda simpulkan pengertian dan faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun sehingga mengakibatkan terjadinya KDRT, faktor sosial budaya dan faktor individu. Yang kedua, silakan Anda menuliskan dampak pernikahan dini, terjadinya KDRT, gangguan psikologis, komplikasi kehamilan, masalah ekonomi dan perceraian. Yang ketiga, silakan sebutkan dan uraikan pentingnya kesiapan diri untuk menikah atau berkeluarga. Harus mempunyai fisik dan mental yang kuat, persiapan usia, persiapan finansial, kesiapan mental, kesiapan emosi, kesiapan sosial, kesiapan moral, kesiapan interpersonal, kesiapan hidup, dan kesiapan intelektual. Beri tepuk tangan. Terima kasih, sudah bagus sekali. Ada yang ingin berikan tanggapan dari kelompok lain? Pas? Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Presentasinya tadi luar biasa. Kalian semangat semuanya. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari materi pernikahan dini? Mendapat pengalaman, pengetahuan yang lebih jelas. Oke, jadi dapat ibu simpulkan kita perlu menghindari pernikahan dini karena banyak sekali dampaknya. Fokuslah untuk meraih cita-cita dan mempersiapkan diri untuk kehidupan berkeluarga. Ketika kita menikah, kita harus sudah secara fisik dan mental. Jadi, apakah materi yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian? Oke, jadi sekian materi kita kali ini. Di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang karir setelah lulus SMK. Sebelum kita tutup, ada baiknya berdoa. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Marilah kita agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa mulai.